Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustiani Bahar selaku Ketua Bidang Imawati Pikom IMM FTKS, dan di sebelah saya ada Nur Amelina binti Saperi, Departemen Bidang Kader. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bidim Talk. Di sini kita akan membahas tentang farmasi jurnai dari kuliah, organisasi hingga groat, dan episode ini akan ngobrol santai terkait bagaimana sih kuliah itu bukan hanya tentang bagaimana kita datang ke lab, tapi bagaimana setiap proses bisa membuat kita menjadi tumbuh. Dan di sini kita ditemani oleh narasumber yang tidak kalah kece, yaitu Kakanda Imawati Apoteker Andi Nurul Anissa S.Fram M.Fram. Dari itu mungkin kakak bisa memperkenalkan secara singkat terkait basic latar belakang pendidikannya. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Anissa Hidayah, alumni dari D3 Stikes Muhammadiyah Sidrap yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 di Universitas Megarizki Makassar, kemudian S2 di Universitas Muslim Indonesia, dan yang terakhir profesi apoteker di Universitas Hasanuddin. Sebelum masuk di dunia farmasi pasti ada latar belakang sekolah. Kalau boleh tahu kakak dari sekolah mana? Saya SMP, SMA di pesantren DDI Salman Alekuang. Awal masuk SMP itu di SMP 1, terus kelas 2, kelas 1 atau kelas 2 itu pindah ke pesantren sampai tamat aliyah. Kalau boleh tahu kenapa tiba-tiba alasan masuk di jurusan farmasi, Kak? Sebenarnya dari dulu itu saya cita-citanya ingin menjadi seorang penulis dan chef. Nah, tapi karena kurang disupport sama orang tua, diarahkan ke farmasi. Katanya sembari menjadi seorang farmasi bisa tetap menjadi seorang penulis. Nah, jadi saya mengikuti kata orang tua dan terjun ke dunia farmasi sampai sekarang. Kan kakak ini melanjutkan jenjang pendidikan yang langsung sekaligus. Bagaimana Kak? Mungkin ada tipsnya untuk manajemen waktunya? Bagaimana yang menjadi skala prioritas? Mungkin untuk sebenarnya disclaimer dulu ya, sebenarnya kalau disuruh pilih untuk melanjutkan satu saja atau langsung double degree, sebenarnya lebih bagus kalau kita fokus ke satu saja. Nah, cuman waktu itu saya setelah lulus S1 daftar profesi apoteker tahun 2023, tapi belum rezekinya. Nah, jadi saya melanjutkan jenjang S2. Nah, setelah 1 tahun berkuliah S2, jadi di 2024 saya coba lagi, tapi sebenarnya bukan yang berharap untuk lulus, cuma ingin mencoba kembali. Ternyata 2024 itu sudah dikasih rezeki untuk melanjutkan profesi. Nah, kebetulan di S2 itu perkuliahannya hanya 2 semester. Jadi pada saat saya masuk profesi semester 3 itu sudah tidak ada perkuliahan. Jadi sebenarnya sudah cukup bisa mengimbangi waktunya untuk fokus di awal-awal untuk profesi. Nah, sebenarnya untuk manajemen waktu itu kan dari D3 kita sudah mulai berorganisasi. Nah, di situ kita sudah mulai banyak belajar bagaimana manajemen waktu antara kuliah dan organisasi. Nah, itu sangat terpakai pada saat saya melanjutkan S2 dan profesi. Itu mungkin ada sedikit pertanyaan dari teman-teman juga di Q&A, mungkin bisa ditanyakan. Ada pertanyaan nih, bagaimana mahasiswa dapat menyeimbangkan atau mengatur waktu kuliah dan organisasi, apalagi sebagai seorang mahasiswa farmasi yang sibuk dengan praktikum? Ya, sebenarnya untuk menyeimbangkan waktu antara kuliah dan organisasi itu kita harus melihat skala prioritas. Nah, sebagai mahasiswa tentunya kita itu mengemban amanah dari orang tua
untuk berkuliah dengan baik, dengan lulus, bukan hanya sekedar lulus gitu. Jadi sedangkan di organisasi tersendiri itu banyak hal-hal yang mungkin kita dapat di lingkup organisasi tidak kita dapat di lingkup perkuliahan atau di kelas. Begitupun sebaliknya, pelajaran-pelajaran yang ada di kelas belum tentu kita dapat di lingkup organisasi. Makanya kalau menurut saya pribadi itu kedua hal tersebut sangat penting. Namun kalau kita tak bisa manajemen waktu, salah satunya pasti akan ada yang terbengkalai. Nah, waktu itu saya melihat skala prioritas. Jadi lihat yang mana hal-hal apa yang lebih prioritas. Seperti waktu itu saya mau melanjutkan pengkaderan DAM, waktu itu DAM Sidrap. Nah, pada saat bertepatan itu masih ada 2 hari untuk final. Tapi saya pikir kalau saya tidak ikut DAM Sidrap, belum tentu saya bisa ikut di DAM luar karena beberapa izin orang tua juga. Nah, jadi saya setelah konsultasi dengan pimpinan, dengan senior-senior, diarahkanlah untuk konsultasi ke dosen. Jadi pertama itu saya konsultasi ke pembimbing akademik atau penasehat akademik. Kemudian diarahkan ke prodi. Nah, alhamdulillahnya prodi menyambut dengan baik, memberikan solusi untuk menghubungi dosen-dosen yang bersangkutan. Nah, karena ada dukungan dari senior dan prodi juga, nah jadinya saya langsung menghubungi dosen-dosen bersangkutan dan diberi keringanan untuk ujian duluan atau susulan. Nah, jadi dengan itu saya tetap bisa ikut final, tapi juga masih bisa melaksanakan ikut pengkaderan gitu. Ya sebenarnya pintar-pintar kita saja sebagai mahasiswa, tentu kita tahu mana yang lebih prioritas. Misal kalau acara A, mungkin kalau kita bisa masih mengikuti acara A di lain waktu, sedangkan acara B ini sudah tidak ada pengulangan. Nah, kita prioritaskan yang memang tidak bisa kita ikuti di lain waktu lagi. Tuh. Bisa nggak sharing tips mengatasi burnout di tengah-tengah sibuknya kuliah organisasi? Kalau itu ya biasalah kalau mahasiswa sibuk laporan, tugas, belum lagi praktikum, sangat relate sekali dengan anak kesehatan, apalagi mahasiswa ITKES. Saya dulu itu kalau sudah burnout gitu, kan kalau kita sudah burnout itu stuck, tidak ada yang bisa dilakukan secara maksimal. Nah, makanya saya itu ambil 1 hari untuk me time. Terserah, pokoknya saya tidak mau kerjakan tugas, tidak kerjakan apapun itu, saya hanya kasih waktu untuk diriku sendiri. Misal entah itu nonton drakor, baca novel, atau tidur seharian saja di rumah. Karena kita juga tidak bisa memaksa diri sendiri. Nah, karena kita bukan robot, kita itu manusia biasa yang harus punya jeda juga. Oke Kak, kan tadi kita membahas tentang melanjutkan jenjang pengkaderan. Kak, kira-kira adakah output yang kita rasakan setelah melanjutkan ke kadar madiyah? Tentu sebenarnya dari SMA sebenarnya kan sudah ikut beberapa organisasi seperti OSIS dan ya pramuka. Namun waktu itu ya mungkin saya terbilang orang yang pemalu untuk bicara. Nah, melanjutkan jenjang pengkaderan itu beberapa hal yang sangat merubah saya itu sebenarnya keterampilan saya untuk berbicara, meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian saya banyak mendapat ilmu-ilmu dari berbagai macam latar pendidikan dari teman-teman yang ada di forum, karena kan tidak mungkin kita satu latar pendidikan semua, ada dari berbagai macam jurusan. Jadi kita juga menambah wawasan. Jadi selain ilmu-ilmu katakanlah ilmu agamanya dapat, wawasan luas, misalnya wawasan lain juga kita dapat gitu. Kalau boleh tahu Kak, di organisasi itu amanahnya dulu sebagai apa Kak? Oh iya, pertama kali menjabat di Pikom IMM Stikes Muhammadiyah Sidrap itu, saya diamanahkan
sebagai sekretaris bidang tablik, kemudian periode berikutnya dimanahkan sebagai ketua bidang Imawati Pikom IMM Stikes, kemudian melanjutkan ke PC IMM, periode pertama sebagai sekretaris bidang keilmuan, riset dan pengembangan keilmuan, kemudian periode kedua diamanahkan lagi sebagai bendahara umum PC IMM Sidrap. Wih, Masya Allah sesibuk itu. Tapi di luar sana Kak, banyak orang-orang atau adik-adik di farmasi berpikiran bahwa kita ini sebagai farmasi ini masih susah untuk ikut organisasi. Bagaimana menurut Kakak terkait itu, pemikiran orang-orang seperti itu? Sebenarnya susah atau tidaknya itu tergantung kita sendiri. Sebenarnya hal-hal yang mudah saja kalau kita sudah beranggapan itu susah akan jadi susah. Jadi apa yang kita pikir itu sangat berpengaruh sama apa yang akan terjadi ke depan. Kalau kita selalu beranggapan ini susah, nah kenyataan yang akan datang itu juga akan susah. Jadi teruslah berpikir positif itu. Kalau memang kita tidak bisa lakukan, jangan dilakukan, kasih jeda. Apalagi di organisasi itu bukan kita semua yang kerja, hal-hal lain. Ada yang namanya ketua, sekretaris, anggota. Nah, kan kita bekerja sama, bukan satu orang saja mengerjakan satu hal. Jadi kalau dibilang susah, sebenarnya itu tergantung pribadi masing-masing saja. Ya betul sekali Kak, di organisasi memang itu kita perlu kolektif, kolegial, kerjasama. Mungkin next pertanyaan selanjutnya. Banyak orang berpendapat bahwa menjalani 2 sekaligus pendidikan, yakni apoteker dan S2 farmasi, secara bersamaan membuat seseorang hanya setengah-setengah dan mendalami keduanya. Apakah Kakak pernah merasa ada salah satu yang benar-benar terkorbankan? Jika iya, bagaimana Kakak berdamai dengan hal itu? Kalau dibilang setengah-setengah dan ada yang dikorbankan, sepertinya tidak. Karena seperti yang tadi saya bilang, kuliah S2 itu di kampus saya hanya 2 semester. Jadi pada saat saya masuk profesi, saya semester 3 dan sudah tidak ada kuliah, lebih fokus untuk riset terkait tesis. Nah, jadi antara S2 dan profesi itu saya tidak ada yang timpang tindih kalau secara pengalaman saya, karena saya rasa saya masih bisa mengakuisisi dua-duanya. Namun kalau dibilang prioritas, tentu saya lebih prioritaskan setelah masuk profesi, saya lebih prioritaskan untuk fokus ke profesi, karena yang pertama kan ada UKM PPAI. Nah, kalau saya walaupun saya lulus masuk apoteker, tapi kalau tidak lulus UKM PPAI kan saya juga tidak bisa dapat serkom. Nah, sedangkan kalau pada saat S2 sebenarnya lebih santai daripada S1 karena forum-forumnya lebih dewasa. Nah, jadi manajemen waktu kita saja, apalagi pada S2 kan lebih lama daripada profesi. S2 itu 4 semester atau 2 tahun, sedangkan profesi itu singkat sekali waktunya, hanya 2 semester atau 1 tahun. Nah, jadi memang lebih butuh banyak tenaga dan pikiran yang kita tumpahkan ke profesi daripada S2. Jadi kalau dibilang ada yang tidak seimbang, sebenarnya bukan tidak seimbang, cuman saya lebih fokus setelah masuk profesi, lebih fokus ke profesinya. Kak, ini kalau kan mau masuk profesi itu pasti ada yang perlu dipersiapkan. Kira-kira bagaimana persiapan Tak untuk melanjutkan jenjang ke profesi? Bisa mungkin berikan tips ke teman-teman yang mau melanjutkan jenjang profesi nantinya, Kak? Oh iya, sebenarnya kalau bilang pintar, saya tidak pintar-pintar sekali, tapi sebenarnya kan saya lanjut profesi itu tidak 1 kali tes langsung lulus. Saya tes pertama kali itu di Unhas 2023, belum rezekinya, tidak lulus.
Nah, kemudian di 2024 saya coba daftar lagi di Mega Reski tempat S1 kemarin, dan juga belum rezekinya. Nah, kemudian awal masih di tahun yang sama coba lagi di Unhas. Nah, alhamdulillah sudah rezekinya. Mungkin kalau tips-tipsnya itu perkuat dasar-dasar. Pelajaran-pelajaran dari semester 1 S1 itu akan sangat berguna, karena kalau di profesi dosen-dosen itu tidak akan jelaskan ulang. Paling dia bilang, oh kalian sudah dapat di S1, nah kita lanjutkan lagi gitu. Jadi perkuat dasar-dasar, kemudian perbanyak kerja-kerja soal, karena sekarang tuh banyak buku-buku yang persiapan masuk PKPA, masuk PSPA. Nah, perbanyak latihan soal saja supaya kita lebih kenal bagaimana soal-soal masuk PSPA gitu. Next, pertanyaan selanjutnya. Ini Kak, kan Kakak ini basic organisasinya kan tidak terbilang sebentar, itu beberapa periode menjerumus terus menerus. Kalau menurut Kakak, bagaimana pendapat Tak terkait yang organisasi menjadi salah satu alasan mahasiswa enggan masuk organisasi karena sistem senioritas? Kalau dibilang sistem senioritas, ini dalam hal negatif atau bagaimana? Karena kalau saya melihat sistem senioritas itu justru senior-senior kita itu menjadi tempat kita belajar. Sebanyak mungkin tidak semua senior, mungkin tidak semua orang yang ada di organisasi itu adalah orang-orang baik toh. Nah, kita pribadi juga, semua manusia lah ada sisi buruknya, ada sisi negatif. Nah, kita sebagai mahasiswa yang punya kesadaran penuh harusnya bisa melihat sisi-sisi yang positif saja. Jadi hal-hal yang positif, hal-hal kebaikan yang bisa diambil. Nah, justru itu yang harus kita ambil dari senior-senior. Nah, kemudian yang kedua, karena para senior itu sudah duluan memasuki dunia organisasi, tentunya mereka sudah banyak pengalaman. Nah, pengalaman-pengalaman tersebut yang bisa menjadi acuan untuk kita. Entah itu pengalaman, misal ada di pengalaman senior itu ada yang bisa kita perbaiki. Jadi di periode kita lebih perbaiki. Bukan kalau sistem senior yang seperti kayak harus tunduk sama senior, saya rasa di IMM itu tidak ada ya gitu. Karena selama 4 periode menjabat, saya merasa senior-senior itu sangat mengayomi gitu. Dia bahkan memberi kepercayaan diri untuk kita. Misal dia seperti kakak yang mengajar adik-adiknya gitu. Ya Kak, betul sekali. Kan juga Kak, misal sudah ada beberapa orang yang memang sudah terjun di dunia organisasi, tapi dia tidak memanfaatkan wadah yang ada. Kayak misal ditawari misal jadi moderator atau misal host podcast seperti ini, dia menolak. Kayak apa kira-kira tips yang Kakak bisa berikan biar mereka bisa merubah mindsetnya Kak? Sebenarnya kalau yang seperti itu mungkin ada saja beberapa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dari dirinya sendiri. Biasanya itu ada 2 tipe orang. Ada orang yang kalau dia semakin ditunjuk, disuruh maju tampil, dia semakin tak mau. Tapi ada juga orang yang ketika ditunjuk selalu disuruh tampil, dia merasa oh berarti saya bisa, kakak ini percaya sama saya, jadi dia semakin pede. Nah, untuk tipe orang pertama itu sebenarnya kita harus dekati dulu secara personal. Kita lihat dulu kepribadian adik ini seperti apa. Karena kan tidak semua orang yang, walaupun ada orang yang sangat ingin pintar public speaking atau
ingin tampil di depan dengan percaya diri itu ada saja dorongannya kayak bilang takut apa segala macam. Nah jadi untuk orang-orang yang seperti itu harusnya kita dekati secara personal dulu. Kita tahu dulu, oh ini adek sifatnya begini, dia tidak bisa langsung disuruh-suruh maju saja. Nah kemudian faktor eksternal itu kan kadang saya lihat tuh kalau misal si A maju jadi moderator, terus ada salah mungkin lidahnya ke sleo pas bicara. Nah, dia lihat audiens tahan ketawa atau ketawa terang-terangan, otomatis kan orang pasti bilang minder gitu. Yang kedua, mungkin dia merasa ketika disuruh sudah dilepas saja. Misal Gustiani pas jadi maba ditunjuk sebagai ketua panitia lah misal. Terus seniornya bilang Gustiani ini serahkan semua ke Gustiani dan panitia. Nah, Gustiani kan pasti merasa kayak saya tidak dibimbing, saya harus apa, kan bingung. Nah, mungkin faktor-faktor seperti itu yang kadang menjadikan orang kayak ya sudahlah, saya tidak usah tampil gitu. Tuh. Ya Kak, betul sekali. Kalau dari Kakak, apa kira-kira kayak pesan yang bisa kita berikan kepada mahasiswa yang seperti begitu Kak? Kalau saya, seberapa pun orang mau merubah kita, kalau bukan dari diri kita sendiri yang mau berubah lebih baik, walaupun istilahnya presiden yang suruh kita berubah, kalau itu tidak ada dalam diri kita sendiri, kita tidak akan bisa berubah ke lebih baik, karena musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana cara kita untuk melawan rasa takut, rasa malas, rasa insecure itu. Ya betul sekali, apalagi kan Allah itu tidak akan mengubah satu kaum ketika kaum itu tidak ingin berubah. Jadi kontrol terbaik ya memang adalah diri kita sendiri. Mungkin ada lagi? Kak, soft skill apa yang paling berkembang dari ikut organisasi? Soft skill ya seperti tadi yang saya bilang, kemampuan berbicara, public speaking, kemudian manajemen waktu, kemudian berpikir kritis, cara kita memanajemen sebuah kalau misalnya kita menjadi ketua bidang, cara kita memanajemen anggota-anggota dan sekretaris bidang, terlebih kalau kita menjadi ketua umum, kita akan punya punya kemampuan untuk menjadi pemimpin. Apalagi kan kita sebenarnya semua menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, jadi di organisasi itu selain mungkin ada hard skill, soft skill juga sangat banyak yang akan berdampak untuk kita ke depannya. Mungkin kalau adik-adik yang baru bergabung mungkin bilang saya tidak dapat manfaatnya, tapi entah itu 1-2 tahun ke depan kalian pasti akan ingat. Misal kalian kerja, kalian pasti ingat, oh dulu pas di organisasi begini. Nah, kalian lakukan itu. Sebenarnya banyak di organisasi ada sedikit bayangan-bayangan kayak dunia pekerjaan lah begitu, bagaimana kita bertemu orang, bagaimana kita berhadapan dengan banyak kepala yang beda-beda pendapat, beda-beda pikiran, bagaimana kita mengontrol emosi, begitu. Bisa nggak share tips atau pesan yang bisa dibagikan untuk mahasiswa lain agar tidak hanya kuliah tapi juga bertumbuh secara pribadi? Untuk teman-teman atau adik-adik yang maba ataupun yang sudah pertengahan semester, sebenarnya saya kalau bisa mengulang lagi dari awal, karena saya mau lebih aktif, entah itu di organisasi atau kegiatan-kegiatan kampus, misal banyak melakukan riset atau ikut-ikut lomba, lebih sering, lebih aktif ikut kegiatan-kegiatan luar kampus, baik itu di organisasi ataupun bukan, karena hal-hal tersebut itu menjadi pondasi kita setelah kita berpindah ke jenjang yang lain gitu.
karena sekarang itu perusahaan itu tidak melihat sekedar IPK. Nah, saya kan setelah profesi ini banyak melamar ke beberapa perusahaan. Nah, mereka itu tidak awal-awal kalau kita interview itu kita tidak ditanya berapa IPK-nya. Mereka hanya bertanya apa-apa pencapaianmu yang pernah kamu kerjakan selama kuliah, bagaimana kita dikasih studi kasus, bagaimana kalau kamu menghadapi masalah seperti ini. Nah, kan hal-hal seperti itu bisa kita dapatkan di organisasi. Bagaimana kalau kita ada suatu masalah kita hadapi, bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut. Nah, itu menurut saya yang sangat membantu nanti. Jadi karena kalian masih di masa itu, nah gunakanlah sebaik-baiknya, karena tidak semua orang bisa merasakan yang namanya bangku perkuliahan. Nah, jadi ketika kita sudah dikasih amanah untuk berkuliah, gunakan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai berpikir kuliah itu hanya sekedar kuliah, duduk, diam, pulang, nongkrong di kos. Nggak, sebenarnya banyak hal-hal, entah itu kita sebagai mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang atau masa kuliah rapat gitu toh, kura-kura istilahnya. Sebenarnya banyak hal yang masih bisa dilakukan, apalagi kita masih muda, belum ada tanggungan. Pikiran kita tuh cuma belajar. Beda kalau sudah masuk jenjang selesai wisuda, pikiran kita bagaimana cara cari kerja, bagaimana cara yang kita bisa nabung, apa segala macam. Bebannya lebih besar begitu. Jadi karena kita hanya dibebankan untuk kuliah, nah, gunakan waktu itu sebaik-baik mungkin, kali potensi diri sebaik-baik mungkin. Tuh. Ya, Kak. Kakak kan pernah, kalau dengar-dengar pernah jadi asisten lab dan bahkan kan aktif di organisasi nih Kak. Pernah nggak sih capek di dunia farmasi, kayak ingin berhenti atau menyerah, atau tidak pernah merasakan hal itu Kak? Kalau bilang capek, tiap hari capek. Kalau soal capek ya tiap hari capek, apalagi dengan kehektikan anak-anak farmasi, dengan proker di organisasi juga. Tapi kalau dibilang untuk berhenti, tidak, karena saya dari awal selalu tanamkan di diriku apa yang sudah saya mulai harus saya selesaikan, bagaimanapun caranya. Kemudian yang kedua, itu sebagai kayak janji kepada orang tua. So, orang tua saya sudah bekerja, berusaha mengumpulkan uang untuk membiayai kuliah saya. Masa saya cuma disuruh belajar capek gitu. Jadi itu mungkin sebuah motivasi untuk diri saya sendiri. Ya, semoga juga bisa menjadi motivasi untuk adik-adik di luar sana. Apalagi ya kira-kira Kak, kalau semisalkan apa kira-kira yang mau kita perbaiki kalau semisal di dalam diri tak waktu berorganisasi atau bahkan berkuliah? Mungkin yang paling penting itu menunda pekerjaan, karena sebenarnya kan saya juga bukan tipe yang rajin, yang serajin itu. Kadang ada beberapa pekerjaan yang sering saya tunda. Nah, mungkin kalau bisa kembali lagi saya akan lebih rajin gitu, karena saya tahu kalau apa yang saya tunda hari ini itu berdampak untuk saya di kemudian hari. Iya Kak, betul sekali. Apalagi adik-adik nanti, apalagi yang baik lapraknya tunda-tunda. Iya, sistem SKS. Iya. Masih ada. Nah, katanya apoteker itu sulit. Bahkan katanya kalau mau kita sambil kerja lebih baik S2 diambil daripada apoteker. Sedangkan kakak ini ambil secara bersamaan. Mungkin ada tips-tips untuk kita yang belum lulus S1 supaya bisa seperti Kak. Ya benar, kalau dibilang apoteker lebih sulit, saya pribadi membenarkan, karena seperti yang tadi saya bilang, apoteker itu kuliahnya sangat singkat, hanya setahun, dan ada goals yang harus dipenuhi, yaitu lulus UKAI, lulus ujian kompetensi. Nah, kalau tapi sebenarnya itu kembali ke pribadi masing-masing lagi ya, karena
ada beberapa teman kuliah saya pada saat profesi itu dia juga sambil kerja. Jadi setelah pulang PKPA atau setelah kuliah dia lanjut di tempat kerja sambil kerja laporan dan segala macam. Jadi sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing. Tapi kalau untuk adik-adik, sebenarnya kalau kalian memang mau bekerja nanti targetnya di kayak komunitas, di klinis, nah mending lanjut profesi dulu. Karena tapi kalau kalian ingin menjadi kayak peneliti, dosen, dan sebenarnya kalau S2 itu cangkupannya lebih luas juga. Nah tapi otomatis karena kita dunia kesehatan, kita tidak boleh pegang pasien terjun langsung kalau tidak ada STR toh. Nah jadi kalau memang kita maunya nanti kerja di klinik misal atau di rumah sakit, ya mending lanjut profesi. Tapi kalau misal kita tidak mungkin berpikir untuk menjadi peneliti atau dosen, ya lanjut S2 dulu. Tapi kalau dosen sekarang kayaknya harus S2 dan profesi. Bahkan sekarang ada beberapa kampus yang kriterianya itu harus S3 gitu. Jadi kalau S2 sebenarnya lebih luas juga cangkupan kerjanya. Masih ada. Kan gini Kak, kalau melihat sekarang kan remaja-remaja bahkan banyak yang kayak memilih untuk menikah muda, atau bahkan di setiap prosesnya itu kayak perlu ditemani seseorang untuk bercerita. Jadi kalau Kak kira-kira bagaimana Kak tanggapan Kak terkait itu? Kalau soal menikah muda itu kan sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing ya. Kebetulan di keluarga aku itu bukan yang kayak umur 25 itu bukan keharusan untuk menikah. Misalnya ke sepupu-sepupu dan keluarga-keluarga itu tidak ada yang selalu dorong untuk menikah gitu. Lebih fokus ke karir, ke pendidikan. Nah jadi kalau saya pribadi, kalau untuk kayak sekedar teman cerita, tembok di rumah pun juga bisa ditemani cerita gitu, karena atau diri sendiri juga bisa temani cerita itu. Jadi kalau saya, ya namanya juga kehidupan tuh ada jatuh bangunnya. Kalau saya lagi merasa butuh orang untuk teman cerita, ada beberapa memang teman-teman yang saya percayai untuk saya ceritakan semua hal yang kurasakan. Tapi ada juga kadang saya lebih pilih cerita ke boneka atau sambil naik motor cerita sendiri gitu sih. Kalau soal kayak dalam hal teman spesial, sebenarnya itu tidak works di saya, karena ketika ada kayak yang seperti begitu, saya rasa menambah beban lain. Nanti kita berharap ada teman cerita, yang ada lebih ada lagi beban yang lain gitu. Malah tambah galau jadinya. Iya. Mungkin segitu saja. Dikat nanti nak. Arya. Apa lagi? Nggak ada nih? Jadi itulah podcast dari BDM Talk. Di sini yang bisa kita ambil bagaimana kita di setiap proses orang itu pasti ada yang namanya jatuh bangun. Orang hebat tidak tumbuh dari proses yang biasa saja. Mungkin itu saja akhir kata. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di muka nanti ulang bagian bagian awal.